Halo saudara-saudara sekalian, renungan kali ini dalam dalam hikmat ini adalah saya ingin menyampaikan satu judul, hati-hati jeratan media sosial, hati-hati jeratan media sosial atau jeratan medsos. Untuk itu kita akan membaca dalam Mazmur 141 ayat 9, 141 ayat 9, Mazmur 141 ayat 9, demikian firman Tuhan. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dan dari perangkap orang yang melakukan kejahatan. Kenapa kita mohon pertolongan dari Tuhan? Karena hidup ini memang selalu banyak sekali ada orang-orang yang melakukan kejahatan di luar Tuhan yang hendak menghancurkan kita, tapi kita berharap hanya pada Tuhan saja. Jika kita mengamati kehidupan ini, tentu kita akan menyadari adanya perubahan drastis dalam cara berpikir, gaya hidup, dan hubungan sosial pada generasi kini. Ini merupakan hal wajar, sebab setiap perubahan zaman pasti menyebabkan perubahan perilaku masyarakatnya. Perilaku masyarakat tertinggal berbeda dengan masyarakat modern seperti saat ini. Saudara-saudara sekalian, setiap perubahan akan menimbulkan dampak positif maupun negatif. Kita bersyukur jika generasi ini bisa memanfaatkan dampak positif perubahan itu dan meningkatkan kualitas mereka, baik secara rohani maupun jasmani. Namun jangan lupa, kita juga harus waspada terhadap dampak negatifnya bagi generasi ini agar mereka jangan terjerat dalam perilaku yang buruk. Terlebih jika dampak negatif ini membuat mereka semakin jauh dari Tuhan dan menggiring mereka menuju pada kehancuran total, bahkan menuju kebinasan kekal. Kita harus mengingatkan generasi muda Kristen untuk berhati-hati dalam menyikapi perubahan zaman ini. Saya teringat ketika tahun 70-an, saya kuliah S1 di UGM. Komputer masih merupakan barang langka waktu itu. Di UGM saat itu hanya ada satu komputer yang besarnya hampir satu ruangan. Kami amat bangga memilikinya. Cuma satu, ya hebat. Bangga kami memilikinya. Saat praktikum komputer, kami hanya membuat program di kertas buat programnya. Lalu asisten akan menguji program kami menggunakan komputer itu. Kemudian hasilnya dibagikan. Jadi kami nggak bersentuhan dengan komputer itu. Kemudian hasilnya dibagikan. Sulit membayangkan wujud komputer ini, namun perkembangan komputer amat luar biasa, saudara-saudara sekalian. Dalam waktu setengah abad, kini hampir setiap siswa memiliki laptop. Bahkan laptop itu sudah menjadi kebiasaan kita. Dulu saat saya masih kuliah, jika minta kiriman uang, baru terima via pos wesel paling cepat satu minggu. Jadi saya kirim kepada ibu saya atau bapak saya perlu uang, gitu. Udah habis uangnya, dikirimi pos wesel waktu itu. Kalau kini mengirim uang
Saya cukup pencet HP dan dalam hitungan detik uang sudah terkirim. Mencari alamat cukup membuka peta digital dan membawa GPS. Saya mengunduh bahan kuliah dari Kanada dan dari Amerika secara gratis. Mengajarkan menggunakan LCD, tidak perlu menulis di papan tulis. Bahan kuliah itu saya masukkan dari internet, kemudian saya masukkan lagi ke dalam internet, sehingga mahasiswa tinggal mengunduhnya. Sangat mudah sekali sekarang. Ibu-ibu bisa mencari info kesehatan, resep masakan, dan resep kue. Bahkan lagu rohani via internet itu bisa di-download dengan mudahnya. Penginjilan juga bisa memanfaatkan internet. Sudah banyak sekali medsos yang tersedia saat ini, YouTube dan lain sebagainya, TikTok dan sebagainya. Sungguh mengagumkan dampak positif dari teknologi ini. Karena itu mari kita, baik para remaja, pemuda, orang dewasa, bahkan orang tua sekalipun, manfaatkan teknologi ini untuk hal-hal positif. Dapatkan informasi mengenai kerohanian, kesehatan, ide kreatif, pelajaran, keterampilan, dan lain-lain yang berguna untuk meningkatkan taraf kehidupan kita. Tapi saudara-saudara sekalian, ternyata ada dampak negatif perkembangan teknologi ini. Perkembangan teknologi ini dapat pula disalahgunakan sebagian orang untuk hal-hal negatif yang bisa merusak dirinya maupun orang lain. Jika itu yang terjadi, kita harus mewaspadainya. Amat memprihatinkan menyaksikan dampak negatif yang saat ini melanda para remaja, pemuda, bahkan orang dewasa di kalangan luar Kristen maupun termasuk dalam kalangan Kristen sendiri. Contoh misalnya, kecanduan komputer. Banyak netizen atau pengguna internet, terutama kalangan remaja, kecanduan internet. Berjam-jam dihabiskan untuk bermain game online, ya. Waktu belajar tersita, mata terganggu karena terus menonton komputer. Fisik melemah karena jarang bergerak. Hubungan sosial terganggu karena selalu di mana-mana sudah pakai HP sekarang. Sulit dia bergaul dengan orang lain. Hidup dalam dunia angan-angan saja, selama ini tidak dalam kenyataan. Membuatnya jadi pemalas dan tidak peduli masa depan. Yang penting saya bisa main game online. Akibatnya rapot banyak merah kalau dia malas belajar. Jika tidak segera diatasi, kecanduan ini akan merusak masa depan para pemuda tersebut. Boleh bermain, namun sekedar saja jangan sampai menjerat kita semua. Itu kecanduan ke internet. Dipakai juga untuk penipuan lewat media sosial. Bagi remaja dan pemuda, media sosial sarana bergaul secara virtual, sarana bergaul. Mereka bisa curhat, mencari pacar, ngobrol, dan lain-lain. Namun hati-hati, karena ada manusia jahat yang mengintai di balik medsos ini. Orang itu bisa berbicara manis dan romantis, membuat orang merasa tersanjung, namun niatnya hanya menipu dan menjadikan mereka korban kebejatannya. Karena itu terutama remaja wanita, bersosmedlah hanya dengan orang yang dikenal baik. Waspada pada orang-orang yang tidak dikenal. Banyak terjadi remaja putri dijebak lalu diperkosa dan ditinggalkan.
oleh kenalan online-nya. Di samping itu banyak juga terjadi penipuan lewat media sosial. Lewat media online, seseorang menjanjikan hadiah atau memberi info palsu bahwa anak kita celaka atau ditangkap polisi yang akhirnya justru membobol ATM kita. Ada juga ajakan radikalisme lewat pengajaran sesat, menghasut berbuat kekerasan, mengajarkan cara membuat bom, pemutarbalikan fakta, mempengaruhi opini orang agar tersesat dan mau melakukan perintah si penipu. Sarana kecurangan juga bisa dilakukan di dalam komputer ini. Siswa yang lulus tanpa belajar dan guru yang tidak bertanggung jawab menggunakan media ini untuk berbuat curang saat ujian. Jawaban dikirim via HP asalkan membayar, ada yang tertangkap dan mendapat hukuman. Sulit sekali. Namun seandainya lolos pun, siswa itu akan mendapat kesulitan saat mengikuti perguruan tinggi. Umumnya mereka kena DO atau drop out karena pada dasar kemampuan mereka tidak memadai. Kecurangan ini hanya menipu dan membuat siswa itu makin bodoh. Bisa juga dilakukan untuk melakukan pornografi. Hal yang amat memprihatinkan adalah pornografi di media sosial. Akibat terlalu sering melihat pornografi dapat menyebabkan pergaulan bebas, perkosaan, perilaku menyimpang, pelacuran, perselingkuhan, kekerasan, bahkan terkadang berujung pada pembunuhan. Akibat pergaulan bebas adalah kehamilan, penyakit kelamin, hukum sosial, penjara, dan hukuman Tuhan. Terkadang internet digunakan juga untuk saling berdebat, baik antara agama maupun sesama agama itu sendiri, saling menghujat, menfitnah dan menghina seseorang dengan cacian sungguh tindakan yang memalukan, apalagi jika dilakukan orang yang mengaku beragama. Bisa dilakukan untuk media judi online. Banyak sekarang terjadi di mana media online ini, judi online ini demikian berkembang. Banyak sekali yang ikutnya dan dirugikan di situ. Jadi kita sekarang mesti harus menutup diri dengan itu semua, tidak terlibat lagi dengan berbagai acara itu, ya. Karena itu maka kita harus membekali diri kita atau orang-orang di sekitar kita dengan baik. Pemuda dan remaja Kristen memanfaatkan sarana informasi untuk meningkatkan kerohanian dan bekal pengetahuan. Jauhi hal-hal negatif. Sebagai anak Tuhan, hindari terlibat dalam masalah itu. Para orang tua, bekali anak-anak dengan teguh, dengan iman yang teguh. Doakan dan dampingi mereka dengan kasih agar terhindar dari hal-hal negatif tersebut. Selamatkanlah generasi ini, ya Tuhan. Demikianlah renungan kali ini. Saya akan mengakhiri sampai sini. Kalau ada tanya jawab silakan ditanyakan di sini. Haleluya. Amin.